berdiri nama Hasto Kristianto dan partai tempatnya bernaung, PDIP. Perkara suap untuk memuluskan jalan Harun Masiku ke kursi DPR adalah kejahatan yang terang benderang. Sudah jelas siapa yang dimenangkan, sudah tegas siapa yang kalah, namun tiba-tiba ada keputusan partai yang ingin membalik fakta demokrasi. Nazarudin Kemas meninggal dunia, suara terbanyak berikutnya jatuh ke Rizky Aprilia, tetapi PDIP justru mengusulkan Harun Masiku, yang tak punya suara cukup, untuk menggantikannya. Skenario ini tak lahir dari ruang hampa. Ia disusun, dikawal, dan diperjuangkan mati-matian oleh elit partai. Termasuk, menurut dakwaan jaksa dan kesaksian dalam persidangan, oleh sang sekjen PDIP sendiri, Hasto Kristianto. Bahkan ketika fakta hukum memberatkan, ketika KPK menemukan aliran uang sogokan ke komisioner KPU, dan ketika upaya penghilangan barang bukti terungkap secara vulgar, Hasto dan PDIP masih terus bermain wayang, menari di atas panggung kebohongan dengan dalih formalitas partai. Surat menyurat dari DPP PDIP, gugatan ke Mahkamah Agung atas nama partai, hingga permintaan resmi kepada KPU, semua langkah dilakukan bukan oleh Hasto sebagai individu, melainkan sebagai mesin partai. Lalu ketika semua terbongkar dan menjadi perkara hukum, PDIP buru-buru cuci tangan, seolah-olah Hasto bertindak seorang diri. Ini adalah bentuk pengecut politik tingkat tinggi, mengorbankan satu orang demi menyelamatkan citra kolektif yang sudah hancur di mata publik. Di sini, Hasto tak hanya menjadi terdakwa. Ia menjadi potret dari watak buruk partai politik yang tak malu menjungkir balikan etika hanya untuk memenangkan satu nama yang jelas-jelas tak mendapat restu rakyat. Kita tidak sedang bicara soal konflik tafsir hukum. Kita bicara soal pembajakan hasil pemilu. Dan lebih dari itu, kita sedang bicara soal kemunafikan politik yang dibungkus dalam retorika demi rakyat. Padahal apa yang lebih menghina rakyat dibanding ketika suara mereka diabaikan, dan seseorang yang kalah disulap menjadi wakil mereka melalui praktik suap dan kolusi? PDIP, yang kerap mengklaim diri sebagai partai ideologis, pewaris nilai-nilai Bung Karno, kini bertransformasi menjadi mesin politik transaksional yang tak ragu melabrak hukum demi selera elit. Lalu, ketika ketahuan, mereka bersembunyi di balik birokrasi, menyeret dalih prosedural untuk menutupi luka moral. Ini bukan hanya pengkhianatan terhadap konstitusi, ini penghinaan terhadap akal sehat. Apakah publik masih percaya pada integritas partai yang seperti ini? Apakah masih pantas menyebut mereka sebagai pembela wong cilik, ketika nyatanya mereka justru menindas suara rakyat lewat pelicikan hukum dan sogokan uang asing? Hasto bisa saja dihukum. Tapi kalau PDIP lolos dari tanggung jawab politik dalam kasus ini, maka kita telah membiarkan partai korup tetap berkuasa. Demokrasi kita akan terus menjadi teater boneka, dengan rakyat sebagai penonton yang tertipu, sementara pertunjukan dikendalikan dari balik layar uang dan kekuasaan. Ini, publik menanti keberanian KPK dan pengadilan untuk tak hanya mengadili satu dua pelaku teknis, tapi membongkar struktur persekongkolan yang membusuk di tubuh partai. Jika tidak, maka bersiaplah, akan ada harum-harum baru yang menunggu giliran. Dan demokrasi akan terus dipegang, bukan dari luar, tapi dari jantung institusi yang mestinya melindunginya. Harun Masiku, Hasto, dan PDIP, simbol busuknya politik dalam negeri. Sudah cukup rakyat Indonesia diberi tontonan politik yang memuaskan. Tapi kasus Harun Masiku ini bukan sekadar tontonan, ini adalah tamparan keras ke muka demokrasi. Dan jika kita masih diam, maka kita turut jadi bagian dari pembiaran sistem politik yang diperkosa oleh elit bejat yang berselingkuhkan bendera partai. Mari kita bicara apa adanya, Hasto Kristianto bukan hanya sekadar sekjen partai. Ia adalah operator kekuasaan, tangan kanan kepentingan, dan wajah dari bagaimana sebuah partai besar bisa jatuh sebegitu rendahnya. PDIP, partai yang mengaku paling dekat dengan rakyat, justru menjadi dalang dari manuver keji yang menjadikan seorang pecundang seperti Harun Masiku sebagai proyek politik gelap. Tak cukup Harun tidak menang suara, tak cukup ia ditolak oleh proses demokrasi yang sah. Tapi mereka tetap mencoba menyusupkannya ke DPR dengan cara-cara licik, mulai dari menggugat aturan ke Mahkamah Agung, mengirim surat berkali-kali ke KPU, hingga, ini yang paling jorok, menyuap pejabat penyelenggara pemilu. Dan siapa yang mengatur semua itu?
Menurut dakwaan, semua mengarah ke Hasto. Dia yang memberi perintah, dia yang mengarahkan, dan dia pula yang diduga menyediakan uang haram untuk membengkokkan hukum. PDIP bukannya membersihkan diri, justru terus menutup-nutupi dan memainkan narasi formalistik untuk lepas tanggung jawab. Mereka seolah-olah buta, tuli, dan bisu terhadap skandal besar yang mereka ciptakan sendiri. Mereka mengira publik bisa dibohongi dengan keterangan palsu. Mereka anggap suara rakyat bisa dipelintir seperti angka-angka di rapat internal partai. Dan lebih memuakkan lagi, sampai hari ini, Harun Masiku masih buron. Kemana perginya? Apakah benar dia menghilang seperti asap di angin, atau sebenarnya sedang dilindungi oleh tembok kekuasaan? Jangan-jangan negara ini sudah sedemikian bobroknya sampai seorang buronan kelas politik bisa dengan santainya disembunyikan sambil menunggu waktu yang tepat untuk dimunculkan kembali seperti jagoan? Pertanyaan yang lebih menyakitkan, kenapa tidak ada satupun pimpinan PDIP yang berani bicara tegas tentang ini? Karena mereka semua tahu. Karena mereka semua bagian dari konspirasi diam. Mereka tidak berbicara karena kalau satu mulut terbuka, yang lain bisa ikut terseret. Ini adalah solidaritas kebusukan, dan publik hanya disuguhi kebohongan berjamaah yang disamarkan sebagai sikap resmi partai. Jika Hasto masih punya sedikit rasa malu, ia harusnya mundur sejak awal, sebelum kasus ini menyentuh meja hijau. Tapi tidak. Ia tetap berdiri, tetap menyandang jabatan sekjen, tetap bicara soal demokrasi, seolah-olah dirinya adalah pejuang kebenaran. Padahal dialah penggali lubang bagi demokrasi itu sendiri. Dan partai yang masih menahannya di posisi strategis adalah partai yang tak layak bicara soal moral dan integritas. Sudah saatnya rakyat bicara lebih lantang. Ini bukan lagi soal siapa yang duduk di kursi DPR. Ini soal bagaimana kekuasaan di Republik ini digunakan untuk mengkhianati suara rakyat. Ketika suara pemilih bisa diganti oleh amplop, ketika calon yang kalah bisa disulap menang oleh sogokan, maka tak ada lagi demokrasi yang tersisa. Yang ada hanyalah ilusi pemilu. Hasto dan PDIP harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya di pengadilan, tapi juga di mata sejarah. Jika sistem hukum gagal menjerat mereka, maka setidaknya kita tak boleh lupa bahwa inilah wajah asli partai ketika haus kekuasaan telah membunuh akal sehat. Dan bahwa Hasto Kristianto akan dikenang bukan sebagai sekjen partai, tapi sebagai simbol dari bagaimana kekuasaan bisa menginjak-injak demokrasi dengan penuh kesombongan. Harun Masiku mungkin belum ditemukan, tapi bau busuk politiknya sudah menyebar. Dan bau itu tak bisa lagi ditutupi oleh senyum diplomatis atau jargon partai. Bau itu berasal dari ruang rapat, dari kop surat, dari amplop suap, dan dari